Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPA. Bagaimanakah kabar kalian? Sehat kan? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan bersemangat ya. Ibu hari ini akan membahas tentang persilangan dihibrid. Definisi persilangan dua sifat beda atau dihibrid. Persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda disebut juga persilangan dihibrid. Di sini kita akan membahas tentang persilangan bisa dengan panjang batang, letak bunga, bentuk polong, warna bunga, bentuk biji, dan warna biji. Persilangan dua sifat beda atau dihibrid sebetulnya ada dua cara, yaitu yang biasa dilakukan di sekolah masing-masing. Misalnya, kita ambil contoh persilangan biji bulat warna kuning disilang dengan biji keriput warna hijau. Kita ambil contoh adalah di sini menggunakan persilangan biji bulat warna kuning disilang dengan biji keriput warna hijau. Pada persilangan tersebut, Mendel menyilangkan tanaman ercis dengan biji yang mempunyai dua sifat beda, yaitu bentuk dan warna biji. Kedua sifat beda tersebut ditentukan oleh gen-gen sebagai berikut. B besar, gen yang menentukan biji bulat. B kecil, gen yang menentukan biji keriput. K besar, gen yang menentukan biji berwarna kuning, dan K kecil yang menentukan gen biji warna hijau. Baiklah, selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Kita contoh ambil induknya atau parentalnya. Yang pertama adalah biji bulat warna kuning disilang dengan biji keriput warna hijau. Genotipnya adalah B besar, K besar disilang dengan B kecil, K kecil. Fenotipnya adalah bulat, kuning, dan keriput hijau. Maka didapatlah gamet sebagai berikut: B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Maka didapat keturunan yang pertamanya atau F1-nya adalah B besar, K kecil sebagai genotipnya, sedangkan bulat kuning sebagai fenotipnya. Nah, selanjutnya bagaimanakah jika F1 disilangkan dengan F1 sesamanya? Parental yang kedua atau induk yang kedua adalah biji bulat warna kuning disilang dengan biji bulat warna kuning. Maka genotipnya adalah B besar, K kecil disilang dengan B besar, K kecil. Fenotipnya adalah sebagai berikut, yaitu bulat kuning dan bulat kuning. Maka gametnya adalah yang pertama B besar, K besar, yang kedua B besar, K kecil, yang ketiga B kecil, K besar, yang keempat B kecil, K kecil.
Nah, yang satunya lagi adalah B besar, K besar. Yang keduanya adalah B besar, K kecil. Yang ketiganya adalah B kecil, K besar. Yang keempatnya adalah B kecil, K kecil. Maka kemungkinan kombinasi sifat F2 adalah sebagai berikut. Kita lihat menggunakan papan catur. Parameternya masing-masing dimasukkan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kemudian selanjutnya B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Maka perhatikanlah oleh kalian hasil persilangannya sebagai berikut. Nah, itulah hasil persilangan hibrid. Dari bagian di atas, kemungkinan macam genotip, fenotip, dan perbandingannya pada F2 adalah sebagai berikut. Nah, maka untuk biji bulat warna kuning ada 9.
Dan biji bulat berwarna hijau ada 3. Dan biji keriput berwarna kuning ada 3. Dan untuk biji keriput berwarna hijau ada 1. Perbandingan genotipnya adalah sebagai berikut. Perbandingan fenotipnya adalah sebagai berikut. Bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, dan keriput hijau ada 1. Maka perbandingannya adalah 9:3:3:1. Dari bagian di atas dapat dilihat bahwa pada saat pembentukan gamet pembelahan meiosis, anggota dari sepasang gen berpisah secara bebas, tidak saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pada setiap persilangan hibrid, di hibrid tersebut terjadi 4 macam pengelompokan dari 2 macam gen, yaitu sebagai berikut. A. Gen B mengelompok dengan gen K besar terdapat dalam gamet B besar K besar. Gen B besar mengelompok dengan gen K kecil terdapat dalam gamet B besar K kecil. Gen B kecil mengelompok dengan gen K besar terdapat dalam gamet B kecil K besar. Gen B kecil mengelompok dengan gen K kecil terdapat dalam gamet B kecil K kecil. Prinsip tersebut di atas dirumuskan sebagai hukum Mendel atau hukum pengelompokan gen secara bebas yang menyatakan sebagai berikut. A. Setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain membentuk alela. B. Keturunan pertama menunjukkan fenotip dominan. C. Keturunan kedua menunjukkan fenotip dominan dan resesif dengan perbandingan tertentu, yaitu 9:3:3:1. Nah, demikianlah penjelasan Ibu. Ibu akhiri sampai di sini. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.